Film Kerasakti kali ini rilis tahun 2022, di mana berkisah tentang Sun Wukong sebelum bertemu dengan Biksu Tong Sancong dan Cupat Kai. Setelah Wukong memimpin pasukan siluman untuk membuat kekacauan di Istana Langit, ia kemudian dihukum oleh Buddha Rulai di Gunung Wuzi sampai akhirnya seorang anak kecil berhasil membebaskan Wukong dari sana. Setelah berjanji untuk tidak lagi membunuh kepada gadis cilik yang membebaskannya itu, ternyata ego dan kesombongan dalam dirinya terus berkecamuk untuk membuktikan bahwa dirinya adalah raja terkuat di antara semua raja. Ia pun antara ingin mengacau lagi di kayangan dengan membunuh semua dewa, ataukah ia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nah, daripada kamu nanya dan terus bertanya-tanya, langsung saja kita putar dulu intronya. Nih. 吃吗？我不就是喜欢吃香蕉吗？你不也？Film dimulai dengan menampilkan kisah Sun Wukong beberapa ratus tahun yang lalu ketika ia menerobos Istana Langit dan membuat keributan di sana. Karena perbuatannya itu, ia diusir dari Istana Langit setelah diberikan jurus telapak tangan Buddha. Keberadaan Sun Wukong saat ini yaitu di penjara di Gunung Lima Jari setelah ia jatuh ke bumi. Adegan kemudian beralih ke masa sekarang dan menunjukkan seorang gadis cilik bernama Yi yang berniat untuk mencari Sun Wukong agar dia bisa diantarkan ke Istana Langit untuk melaporkan nasibnya yang telah kehilangan orang tuanya karena dibunuh oleh Pangeran Naga atau Long Taisi. Ketika Yi tiba di tempat yang diyakini sebagai tempat Sun Wukong di penjara, ia bertemu dengan siluman jahat yang ingin memakannya. Beberapa siluman itu kini sebut saja siluman kuntilanak dan siluman cebol. Yi kemudian melarikan diri untuk menghindari serangan para siluman itu, sampai pada akhirnya tangannya tergores dan tiba-tiba darah sucinya menetes ke sebuah pusaka teratai yang menyebabkan pusaka itu bereaksi. Ternyata pusaka teratai itu adalah sebuah segel yang akan membuka tempat di mana Sun Wukong berada. Tak lama kemudian, tanah yang ada di sana terbelah dan runtuh sehingga membuat Yi jatuh ke dalam lubang. Siluman-siluman itu akan memakan Yi yang tak sadarkan diri. Tetapi kemudian mereka mendengar suara yang meminta sebuah buah persik. Para siluman kemudian mencari sumber suara tersebut. Dan tanpa sengaja, kaki dari siluman kuntilanak menginjak sebuah simbol yang membuat tubuhnya hancur tak bersisa. Siluman-siluman itu justru meremehkan Sun Wukong yang masih terbelenggu. Hal itu membuat Wukong menjadi sangat emosi, namun sayangnya ia tak bisa berbuat apa-apa.
Setelah Yi mendengar keributan yang membuat dirinya tersadar, dua siluman cebol itu menyerang Yi lagi. Tetapi Yi secara tidak sengaja menekan tombol yang berbentuk sebuah telapak tangan di tanah, yang mana langsung melepaskan Sun Wukong. Sun Wukong yang telah dibebaskan segera membunuh para siluman cebol itu dan menyelamatkan Yi dan segera membawanya keluar dari sana. Di tempat lain, Pangeran Naga atau Long Taizi sedang melihat istana lamanya yang telah dihancurkan oleh Sun Wukong. Tetapi seorang pelayan yang sedang membawakan minuman kepada Pangeran Naga sempat meremehkan istana lama itu dengan mengatakan tempat itu jelek. Mendengar itu, pangeran menjadi geram dan setelah mematahkan tanduk pelayan itu, pangeran langsung menghabisinya. Tidak lama kemudian, Pangeran Naga menerima kabar bahwa Sun Wukong telah dibebaskan dari Gunung Wuxi atau Gunung Lima Jari. Mendengar hal itu, Pangeran Taizi nampak senang. Karena setelah menunggu ratusan tahun, sekarang saatnya ia balas dendam kepada Sun Wukong. Karena akibat ulah Wukong yang telah membuat kekacauan di Istana Naga, yang membuat klan Naga akhirnya dipermalukan, sehingga ia ingin Wukong merasakan perasaan yang sama. Pada saat yang sama, Sun Wukong berhasil membangunkan Yi dari pingsannya. Yi terlihat sangat senang telah menemukan Sun Wukong, sehingga saking senangnya ia terus-menerus merangkul lengan Wukong dan terus memberinya pertanyaan. Wukong dibuatnya bertanya-tanya sehingga Wukong menjawab, "Kamu nanya, aku bertanya-tanya." Tetapi Yi tidak tahu harus memanggilnya apa, karena Yi bingung apakah Wukong siluman atau binatang. Sun Wukong kemudian menegaskan bahwa dirinya adalah The Monkey King. Yi kemudian meminta Sun Wukong untuk membantunya pergi ke Istana Langit karena dia ingin melaporkan Pangeran Naga yang telah melakukan kesalahan dengan membunuh orang tuanya. Yi dan Sun Wukong melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah desa siluman yang terlihat sepi karena ternyata siluman-siluman itu telah dibelenggu dengan kejam oleh dewa penguasa di sana yang bernama Sang Dai. Pada saat itu para siluman dibunuh satu persatu karena kesalahan mereka. Usut punya usut, ternyata mereka yang akan dieksekusi adalah siluman yang memberontak terhadap para dewa. Sun Wukong tidak tinggal diam dan bergerak untuk melawan Sang Dai. Namun tiba-tiba pundaknya ditepuk dari belakang oleh seseorang yang tak lain adalah kakak Liu. Sehingga tepukan kakak Liu akhirnya membuat Wukong pingsan. Setelah itu, Sun Wukong dibawa oleh Liu ke kediamannya untuk diberikan beberapa makanan. Liu membeberkan alasan memukul Sun Wukong hingga pingsan agar tidak mati sia-sia di tempat itu. Dia tahu Sun Wukong saat ini tidak memiliki kekuatan. Bahkan tongkat emasnya telah disegel di dalam kerajaan laut. Kakak Liu terus berusaha menahan Sun Wukong dari berperang melawan para dewa. Karena di masa lalu, dia telah membuat kesalahan besar dengan memberontak di Istana Langit hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah raja terbesar di seluruh klan. Sun Wukong melakukan ini agar saudara-saudaranya tidak diremehkan. Tetapi tindakannya justru membuat banyak saudaranya terbunuh. Meski begitu, Liu tetap menahan Sun Wukong karena takut akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun Wukong menolak permintaan Liu.
sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. 我记得故事。这果然跟我想的一样。不说。小孩儿，走了。 Setelah bertarung lama, Sun Wukong akhirnya mengalahkan Liu dan membawa Yi pergi dari tempat itu. Tapi kakak iparnya menghalanginya dan membawa pasukan siluman untuk menghentikannya. Sun Wukong yang pantang menyerah kemudian melawan mereka semua. 多亏了你行大闹天宫的齐天，账是不是得算一？害得我们的日子都不好过。把他绑了。 长的时候跟着我，你长的时候有想过我？你们又有几人想过我？你还是不明白呀，孩子。 他在我心里永远都是齐天大圣。是我们那死猴子的。 Setelah Wukong berhasil mengalahkan mereka semua, kini ia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa si Raja Kera telah kembali. Selanjutnya Wukong mengajak Yi ke rumahnya dulu. 走，仙？什么仙？在哪？索不要去拿金箍棒了。金箍棒不是……有些人跟着你走着走着就丢了信。 Di tempat lain, Pangeran Naga datang untuk bertemu dewa yang bernama Muxuan yang merupakan dewa penjaga sebuah benda pusaka. Ternyata di tempat itu tersimpan sebuah senjata pusaka yang dibuat oleh siluman dan memiliki kekuatan yang sangat berbahaya. Jika diaktifkan, pengguna senjata dapat mengendalikan pikiran seseorang. Pangeran Naga kemudian meminta izin kepada Dewa Muxuan untuk bisa menggunakan senjata pusaka itu. Akan tetapi Muxuan tidak mengizinkannya, karena dari awal senjata itu sudah disegel oleh kekuatan Buddha Rulai yang membuat kekuatannya tak bisa diaktifkan. Saat ini klan naga juga sudah menjadi bagian dari dewa. Jadi jika tak ada izin dari langit, maka ia juga tak berhak untuk menangkap Wukong. Namun Pangeran Naga tetap ngotot, ingin mengambil senjata itu sehingga ia pun membunuh dewa tersebut. 操纵人心智，控制心，想借此法器收服妖，法器名为御魂，能从。 Setelah mendapatkan pusaka itu, Pangeran Naga memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencari seseorang yang bisa mengaktifkan senjata ajaib itu. Dan agar rencananya bisa berjalan lancar, ia menyuruh untuk membawa dewa penjaga tersebut diserahkan ke gerbang langit selatan dan melapor kalau dewa tersebut telah dibunuh oleh siluman kera Sun Wukong. Hal ini sengaja dilakukan oleh Pangeran Naga agar para dewa datang untuk memburu Sun Wukong. 太子告知天庭。 Sementara itu, Sun Wukong akhirnya sampai di rumah lamanya. Dia kemudian membawa Yi ke air terjun yang disebut Kerajaan Laut, tempat tongkat emasnya disegel. Namun saat hendak pergi, mereka berdua dihadang oleh seekor gorila raksasa yang menjadi peliharaannya. 是我的地盘，谁敢？都长这！你别看他现在样子挺吓人的，这是我养的宠物。 Sayangnya, gorila raksasa itu tidak lagi mengenali Sun Wukong karena sudah lama tidak melihatnya. Gorila raksasa itu menyerang Wukong
sehingga membuatnya mau tak mau harus melawannya. Beruntung, Yi berhasil menenangkan gorila raksasa itu dengan memberinya pisang. Setelah itu mereka berdua melanjutkan perjalanan dan berhasil masuk ke gua air terjun untuk mengambil tongkat emas Sun Wukong, yang membuat Yi sangat senang karena tempat tersebut terlihat sangat indah. Sun Wukong tiba di tempat tongkat emas itu berada dan berkata dengan bangga bahwa hanya dia yang bisa mencabutnya. Namun, pada kenyataannya, dia tidak bisa mencabut tongkatnya. Meskipun dia telah menggunakan seluruh kekuatannya yang menyebabkan Yi tertawa. Rupanya tongkat itu masih tersegel oleh segel dari Buddha Rulai yang membuat tongkat itu masih terkunci di sana. Tidak lama kemudian muncullah Jenderal Siluman Ular, penerus Raja Ular yang meninggal ratusan tahun yang lalu karena pemberontakan Sun Wukong di Istana Langit. Tujuan Siluman Ular datang ke sana adalah untuk mencegah Sun Wukong mengambil tongkat emasnya atas perintah dari Pangeran Naga. Karena Siluman Ular tampaknya adalah siluman yang bekerja untuk Pangeran Naga. Mendengar itu, Yi langsung menyerangnya karena akibat Pangeran Naga lah orang tua Yi terbunuh. Sun Wukong terlihat sangat marah setelah Siluman Ular melukai Yi dan mereka berdua akhirnya bertarung dengan sengit. Namun, Sun Wukong tampaknya kesulitan melawan Siluman Ular karena dia tidak memiliki senjata. Saat menikung Sun Wukong, Siluman Ular secara tidak sengaja melukai Yi dan membuat darah sucinya kembali melayang ke tongkat emas Sun Wukong. Kemudian tongkat itu bersinar dan berhasil ditarik keluar dari segelnya. Sun Wukong berhasil mendapatkan kembali tongkat emasnya, sehingga dia bisa dengan mudah mengalahkan Siluman Ular dan membuatnya kabur dari tempat itu. Sun Wukong sangat senang, berterima kasih pada Yi, dan berjanji akan membawanya ke Istana Langit. Karena telah dibebaskan oleh Yi, Wukong ingin berterima kasih kepadanya dengan membalaskan dendam Yi dengan membunuh Siluman Ular. Yi kemudian meminta Sun Wukong untuk tidak membunuh siapapun, karena balas dendam bukanlah solusinya. Menurut Yi bahwa ia hanya ingin keadilan dengan melapor kejahatan tersebut ke Istana Langit. Tentu saja Wukong akan berusaha memenuhi permintaan Yi, karena bagaimanapun juga Yi telah membebaskannya. Pada saat yang sama di desa Siluman, Sangdai kembali melakukan eksekusi, di mana Dewa Sangdai tampaknya telah mengeksekusi beberapa siluman yang telah melakukan kesalahan. Salah satu anak siluman yang orang tuanya telah dieksekusi akan segera dieksekusi oleh Algojo. Namun, Liu berhasil mencegahnya dan mengatakan kalau anak itu tidak bersalah. Sebagai gantinya, Liu memberikan sekantong koin emas kepada dewa itu. Dewa Sangdai mengatakan bahwa hari itu ia sudah berjanji akan mengeksekusi 3 orang siluman. Karena itu dia ingin siluman lain dieksekusi menggantikan siluman anak-anak itu. Mendengar hal tersebut, tidak ada satupun siluman yang rela berkorban. Hingga akhirnya Liu mengorbankan dirinya dan rela mati demi siluman kecil tersebut. Ketika Liu hendak dieksekusi, Sun Wukong datang dan ini yang terjadi. 我来。我的地盘，大胆妖猴，谁敢撒野？ Setelah Wukong berhasil mengalahkan semua prajurit Sangdai, Sun Wukong kemudian meminta Sangdai untuk menghentikan tindakannya. Selain itu, Sun Wukong membiarkan dewa itu tetap hidup setelah dia dihentikan oleh Liu saat ingin membunuhnya. Dan Wukong juga mengingat pesan dari Yi untuk jangan membunuh.
Karena kejadian ini, Sun Wukong mendapatkan kembali kepercayaan dari para siluman. Dan mereka berjanji untuk membantunya dalam perjalanannya ke Istana Langit untuk mengatasi semua ketidakadilan. Namun Sun Wukong tidak akan ditolong oleh saudaranya Liu karena dia ingin fokus pada keluarganya. Jadi Sun Wukong hanya pergi bersama siluman lainnya. 有句话要告诉你，你身边的这些兄弟，好自为之吧。 Di tempat yang berbeda, siluman ular datang ke Pangeran Naga dan melaporkan kegagalannya karena tak bisa mencegah Sun Wukong merebut kembali tongkat emasnya. Hal ini jelas membuat Pangeran Taizi sangat kecewa, lalu bertanya mengapa hal itu terjadi. Siluman ular menjelaskan bahwa ada seorang gadis kecil yang darahnya bisa membuka segel tongkat emas Sun Wukong. Mendengar hal itu, Pangeran Taizi kemudian memerintahkan siluman ular untuk menangkap gadis cilik itu karena menginginkan darah sucinya. Dengan darah suci itu, ia bisa mengaktifkan dan membuka segel dari senjata ajaib yang diberikan oleh Dewa Muksuan. 定海神针被诛了，那我就给你一个戴罪立功。 好像能解封如来的。他的血。那个女孩给我带了。 Beberapa waktu kemudian, Sun Wukong mengundang para siluman untuk melawan para penguasa yang telah bertindak kejam di beberapa desa. Dan mereka mengalahkan para penguasa yang kejam itu. Setelah itu, Sun Wukong dan rekan-rekan silumannya mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kemenangan dan kebebasan mereka. Tetapi siluman ular rupanya datang ke tempat itu secara diam-diam untuk menculik Yi. Siluman ular berpura-pura menjadi anggota pasukan siluman Sun Wukong. Saat Yi sendirian karena kesal dengan Sun Wukong yang tidak mau bermain dengannya, siluman ular mendekati Yi dan menawarkan untuk menemaninya. Tetapi ketika dia hendak membawanya, Sun Wukong sudah ada di sana untuk bermain dengan Yi. Dalam insiden ini, siluman ular gagal lagi. 等会儿，哎，陪你玩，陪你玩。 Xin kemudian beralih dan menunjukkan Sun Wukong dan Yi menghabiskan waktu bersama. Yi menceritakan tentang hidupnya yang kesepian karena orang tuanya telah dibunuh oleh Pangeran Naga. Sun Wukong mencoba menenangkannya dan berkata dia akan segera membawanya ke Istana Langit. 永远这么开心就好了。迟早会去的。什么时候才能上天宫啊？放心吧。 Waktu berlalu, terlihat Sun Wukong dan pasukannya berhasil menangkap Dewa Sangdai. Dia awalnya bermaksud membunuh Sangdai, tetapi Yi langsung menghalanginya karena dia tidak ingin melihat Sun Wukong membunuh siapapun. Pada akhirnya, Wukong terpaksa membebaskan dewa itu dan mengatakan kalau dirinya sebentar lagi akan pergi menyerang Istana Langit dan akan menghabisi seluruh dewa tanpa tersisa. Mendengar hal itu, Yi tentu saja kecewa karena setelah bebas dari hukumannya, Wukong masih saja mau mengikuti egonya. Lantas, Yi pun pergi meninggalkannya. 我要让所有人知道，我孙武只在你心里。 Selama pelariannya, Yi justru bertemu dengan siluman ular yang langsung menculiknya. Sedangkan Sun Wukong sendiri tidak mengetahui kalau Yi telah diculik.
Siluman ular kemudian membawa Yi ke hadapan Pangeran Naga. Lalu Pangeran Naga langsung mencoba membuka segel senjata ajaibnya dengan darah Yi. Dan benar saja, senjata pengendali pikiran itu berfungsi kembali. Dan Pangeran Naga langsung menguji cobaannya kepada salah satu anak buahnya. Melihat kehebatan senjata ajaib tersebut, Pangeran Naga berniat untuk menghancurkan Sun Wukong dengan cara mengendalikan pikirannya, agar Wukong bisa membantai pasukan silumannya sendiri, sehingga reputasinya akan rusak dan Sun Wukong akan hidup sendiri tanpa apa-apa. 此法器究竟作何？ 亲手杀死自己的族人。 Tidak lama kemudian, Pangeran Naga berhasil mengendalikan pikiran Sun Wukong melalui sebuah portal. Senjata pengendali pikiran itu kemudian mengeluarkan simpai emas yang akan menempel di kepala targetnya. Setelah simpai emas menempel di kepala Wukong, seketika itu juga Wukong mulai menghabisi rekan silumannya. Sun Wukong mencoba mengendalikan tubuhnya tetapi tidak bisa karena sihir pusaka itu terlalu kuat. Itu membuat rekan silumannya kabur menjauh darinya. Pangeran Naga juga mengendalikan Sun Wukong untuk membunuh gorila raksasa peliharaannya. Sun Wukong mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi sayangnya dia masih gagal mengendalikan tubuhnya. Wukong meminta kepada Pangeran Naga untuk membunuhnya saja. Tentu saja Pangeran Naga pun bersedia. Namun saat akan membunuh Wukong dengan tongkat saktinya, tiba-tiba kipas dari siluman kerbau berhasil menggagalkan tindakan tersebut dan juga menghancurkan simpai emas Wukong. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan Sun Wukong yang mengalami mimpi buruk. Kemudian bangun dan meminta bantuan saudaranya Liu. Setelah kejadian itu, Sun Wukong merasa hancur dan sangat kecewa. Siluman kerbau menyampaikan kalau semua insiden itu akibat ulah dari Pangeran Naga. Dengan dipenuhi amarah, Wukong pun berniat untuk membalas dendam atas perbuatan dari Pangeran Naga. Sayangnya, Liu tidak bisa membantu karena semua siluman menganggap Sun Wukong sebagai pengkhianat. Sun Wukong bahkan diburu oleh rekan silumannya. Apalagi dia telah kehilangan tongkat emasnya. Sun Wukong menjalani hari-harinya dengan penuh kekecewaan dan Yi juga menghilang. 完全没有考虑过你身边兄弟们。你说的对，戏弄龙王。啊，还有什么事是你能做的吗？ Dia kemudian melanjutkan perjalanannya menyamar sebagai orang lain dan menuju ke desa seberang. Di sana, ia melihat seorang anak kecil sedang menceritakan tentang kisah dari Kerasakti. Namun semua warga yang menyaksikan pertunjukan itu telah menganggap kalau Wukong hanyalah pecundang dan pengkhianat karena tega untuk menghancurkan klannya sendiri. Mereka bahkan menolak untuk mendengarkan cerita tentang Raja Kera lagi. Saat hendak pergi, Sun Wukong bertemu dengan Sang Dai yang akhirnya memberitahu lokasi Yi yang ternyata telah diculik oleh Pangeran Naga. Mendengar hal itu, Sun Wukong menjadi bersemangat dan bertekad untuk menyelamatkannya. Meskipun ia hanya menggunakan tongkat biasa dari anak di pertunjukan tadi sebagai senjatanya. Di tempat lain, siluman ular sepertinya ingin membebaskan Yi.
karena merasa tindakan Pangeran Naga sudah keterlaluan dan kejam. Saat hendak membuka kunci, Pangeran Naga tiba-tiba datang dan membuat siluman ular di penjara. Di penjara, siluman ular mengungkapkan alasannya membenci Sun Wukong. Karena ratusan tahun yang lalu, Sun Wukong dengan arogan membuat keributan di Istana Langit, mempengaruhi semua siluman termasuk siluman ular. Dan akibat ulah Wukong tersebut membuat perselisihan yang panjang antara para siluman dengan para dewa. 你们就是兄弟，但是我们不是兄弟，他是齐天大圣，一点齐天大圣的名号罢了。那他们就把你当成兄弟了。他需要的不是名号，是我们。 Singkat cerita, Sun Wukong akhirnya sampai di istana Pangeran Naga. Dan tanpa basa-basi lagi, ia langsung menyerbu masuk ke istana Pangeran Naga dengan tongkat biasa. Mengetahui kedatangan Sun Wukong, Pangeran Naga tidak kaget atau takut karena Sun Wukong bukan apa-apa tanpa tongkat emasnya. Meski begitu, Sun Wukong terus bertarung dan terus melawan Pangeran Naga dengan senjatanya. Kegigihan Sun Wukong akhirnya membuat Pangeran Naga mencabut tombaknya dan berharap bisa mengalahkan Sun Wukong. Tidak lama kemudian, saat Wukong akan dibunuh dengan tombak milik Pangeran Naga, tiba-tiba siluman ular muncul setelah berhasil membebaskan dirinya dan Yi menggunakan sihirnya. Sun Wukong dan siluman ular akhirnya menyerang Pangeran Naga. Pertempuran mereka tampak sengit, tetapi Pangeran Naga menyerang Yi dan membunuhnya tepat di depan Sun Wukong, sehingga dia bisa merasakan sakitnya kehilangan orang yang paling dicintai dalam hidupnya. Kematian Yi jelas telah menghancurkan hati Sun Wukong, tetapi darah sucinya berhasil membuka kekuatan si Raja Kera yang selama ini terbelenggu oleh segel dari Buddha Rulai. Setelah darah suci Yi menyatu dengan jiwanya, hal itu berhasil mengubah Sun Wukong menjadi sosok Raja Kera yang tak terkalahkan. Setelah menjadi Raja Kera, Sun Wukong dapat dengan mudah mengalahkan Pangeran Naga. Bahkan ketika Pangeran Naga berubah menjadi naga, Wukong masih bisa mengalahkannya dengan mudah. Pangeran Naga yang putus asa kemudian memutuskan untuk kabur. Kemarahan Sun Wukong semakin tidak terkendali, membuat semua siluman sadar bahwa Raja Kera telah bangkit dan kembali ke jalannya. Kekuatan Sun Wukong benar-benar luar biasa. Dia bahkan dapat mengubah tongkatnya menjadi ukuran raksasa untuk menembus langit dan membawanya ke Istana Langit untuk melaporkan kematian Yi dan membalas tindakan Pangeran Naga. Setelah itu Sun Wukong melawan Pangeran Naga dalam wujud naganya. Wukong mengalahkan Pangeran Naga tanpa ampun dan membuat Pangeran Naga kalah telak. Ketika Sun Wukong hendak membunuh Pangeran Naga, dia teringat pesan Yi sehingga Wukong membatalkan niatnya untuk membunuhnya.
Di gerbang selatan, siluman ular dan siluman kerbau datang untuk membantu Sun Wukong dan bermaksud menghancurkan Istana Langit. Tetapi Wukong menghentikan mereka. Kedatangan Sun Wukong di Istana Langit bukan untuk membuat kekacauan seperti sebelumnya, tetapi untuk menebus kesalahan agar tidak terjadi keributan lagi. Pada saat yang sama, Buddha datang dan memberitahu Sun Wukong bahwa apa yang dia lakukan kepada Pangeran Naga adalah hal yang benar. Karena Pangeran Naga berada di luar batas, dan dia banyak melakukan dosa. Buddha bangga pada Sun Wukong yang telah berubah dan tidak ingin membunuh lagi. Buddha menyuruhnya untuk mengikhlaskan kepergian Yi karena kehadirannya di dunia adalah untuk menghilangkan sifat egois Sun Wukong dan menjadikannya orang yang lebih baik. Mendengar itu, Sun Wukong meyakinkan dirinya untuk tidak lagi sombong, yang selalu merasa seolah-olah dia adalah raja dari segala raja. Wukong akhirnya tobat dan menyadari bahwa dia bukan apa-apa tanpa bantuan rekan silumannya. 再寻佛缘，他们，我什么都不是。此事当有此灭，万象皆为心。谁来慈悲阿姨呢？ Tidak lama kemudian, arwah Yi terangkat ke kayangan dan misi Sun Wukong pun selesai. Setelah itu, Wukong akan dipenjarakan kembali di Gunung Wuzi untuk memulihkan kekuatannya. 我愿勇士压在五指山下。 Beberapa ratus tahun kemudian, saat Wukong sedang bersemedi, tiba-tiba seorang biksu jatuh ke dalam lubang tempat Sun Wukong dikurung. Biksu itu rupanya reinkarnasi dari Pangeran Naga, dan ia adalah biksu Tom Sancong yang datang dari dinasti Tang Timur. Biksu itu bertanya kepada Sun Wukong apakah dia siluman, hewan, manusia, atau setengah siluman, karena dia tidak tahu bahwa Sun Wukong adalah Raja Kera. Kata-kata biksu itu membuat Sun Wukong kembali berambisi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah Sun Wukong, sang Raja Kera. Dan film pun berakhir. 终于见到真人了，猴人，空，难道是人妖？不对。 Pesan moral yang bisa dipetik dari film ini adalah kesombongan hanya akan membuat kita dijauhi oleh orang-orang yang benar-benar peduli dengan kita. Karena kita bukan apa-apa tanpa bantuan orang lain. Sekian dulu alur film dari The Monkey King The Legend Began 2022. Selalu nantikan video dari Mimin dengan cara subscribe channel 99% Movie. Konten kami akan selalu butuh support kalian. Untuk ide film dan cerita, kami tunggu komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton and bye-bye. Off the liquor that we chase, got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine